Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perkenalkan diri. Nama saya Awaluddin Muhammad Khairullah. Itu pekerjaan hari-hari saya di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, di seksi pencegahan dan di pekerjaan, maksudnya di struktural itu atau fungsional di penyuluhan narkoba ahli pertama. Itu saya riwayat singkat sekolah saya SDN, lulus di SDN Banggai atau Luwuk. Yang kedua SMP Al-Herat Pondok Pesantren Palu. Yang ketiga Madrasah Aliyah Negeri Poso. Yang keempat, alhamdulillah selesai menempuh kuliah 4 tahun di Unismu atau Universitas Muhammadiyah Palu di Fakultas Hukum. Ya, bagaimana sehat Bapak Ibu? Di desa Bapak pasti banyak yang kita pertanyakan atau kita lindungi anak-anak dari narkoba, maksudnya hindari dari penggunaan narkoba. Setuju Bapak Ibu, saudara-saudara? Pasti setuju, karena jumlah yang kami lihat di sini, Bapak Ibu dan adik-adik yang sudah dewasa ini berjumlah 43 orang ya. Seharusnya digenapkan 50, mungkin pada baru datang karena sibuk aktivitas masing-masing. Oke lah, alhamdulillah, terima kasih saya Bapak Ibu dan adik-adik yang sudah remaja datang sini menghadiri acara penyuluhan saya. Itulah riwayat hidup singkat saya. Ya, kita ke materi, yaitu narkotika, zat obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan daya atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri itu, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yaitu ganja, heroin, kokain contohnya. Yang kedua, psikotropika atau sebut adalah zat atau obat baik alami maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental perilaku. Contoh seperti psilocybin atau jamur yang hidup tumbuh di atas kayu mati, atau yang di lembab-lembab kayu yang sudah mati itu ada jamur itu, atau ekstasi. Yang ketiga sabu itu. Selanjutnya kita harus menghindar dari penyalahgunaan narkoba yang dari luar maupun dari dalam desa ini. Psikotropika yang ketiga itu adalah zat atau obat yang baik alami maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental perilaku kita. Toh, seperti yang tadi itu sabu ini. Kita ke bahan adiktif, itu yang kedua, atau yang disebut alkohol, minuman keras, hammer. Itu yang kedua, lem atau albon, alib
Ibon lem yang Fox itu sering saya dapat itu di jalan-jalan, tidak usah disebut jalan mana dia, saya lewat saya tanya, nah kenapa itu mengisap lem ini, sudah lama ya? Pas dia jawab iya sudah lama. Kenapa tidak bisa berhenti? Ya sudah ada lagi teman-teman yang datang kemari, jadi saya bertanya diam-diam saja baru saya pergi, karena kalau tidak nanti yang dewasa datang kemari lebih bahaya saya gitu. Jadi bilang dia jawaban anak itu sudah lama. Bisa berhenti ya? Tidak bisa pak, kalau saya berikan uang tetap dia belikan lem itu harga 5.000 6.000 itu di toko jual lem itu. Tapi ya begitulah pemakaiannya. Sering saya nasihati, alhamdulillah mudah-mudahan sudah tidak ada di tempat itu, dia berubah sudah. Itu salah satunya juga obat resep, jangan disalahgunakan. Obat resep itu diazepam itu yang bisa saya sampaikan. Jadi masyarakat di sini harus meneliti atau menahan kalau ada orang asing yang biasa datang tidak dikenal. Itu permasalahan narkoba di Indonesia, 80% pengiriman narkoba ke Indonesia melalui jalur perairan. Yang kedua, modus operandi yang digunakan selalu berubah-ubah. Yang ketiga, hukuman mati tidak dilaksanakan secara konsisten. Yang keempat, bisnis narkoba menghasilkan uang yang cukup besar sehingga dengan mudah untuk mempengaruhi oknum penegak hukum. Yang kelima, gembong narkotika yang berada dalam lapas masih mengendalikan jaringan peredaran gelap narkotika. Ngeri ya itu. Jadi itu jalur masuknya narkoba itu melalui kapal ataupun mobil dari Tarakan, Samarinda, Medan, Jakarta, Surabaya, Majene, Sidrap, Surwako, Gorontalo itu. Jadi itulah, jadi dasar sabu itu udah dari korek api, campurannya yodium, drano, minyak rem, tiner, kurang aspal tidak dicampur di situ. Jadi kita hirup mungkin berbahaya, merusak daya tubuh kita. Oke, saya bercerita sedikit pengalaman waktu saya melaksanakan telepon atau menerima telepon dari saudara atau sepupu teman itu, Bapak Ibu. Halo, Pak Awal di mana? Di kantor. Boleh datang kemari karena anak saya ini lagi pakai. Lagi pakai apa itu? Pakai narkoba. Narkoba jenis apa? Ya, jawaban ibunya dengan saudaranya bilang tidak tahu pakainya apa. Jadi saya selidiki, saya ke sana. Rupanya anak tersebut sudah kurus krempeng, dia punya mulut sudah ini berkendis. Saya tidak buruk sangka dulu. Saya tanya pakai narkoba jenis apa, dia sebut ya jenis obat-obatan biasa, Paramex apa. Itu atau ada yang lain, ekstasi atau apa, saya tanya. Tidak ada, cuma itu dibelikan teman. Berapa waktu kemudian saya lagi datang ke situ, pendekatan persuasif, tahu-tahu anak tersebut memang karena dia pemakai narkoba sudah lama, jadi dia berhalusinasi atau berbohong, itu sudah berlebih itu, atau disebut itu bisa beralibi.
tahu-tahu dia aku sangat kecewa, dia pakai sabu, bongnya dia racik dari botol aqua yang 600 mili yang kecil itu, baru dia pasang pipet kiri kanan 2. Aduh, ada airnya, masih ada dia punya serbuk yang dia beli pakai tan hemat di suatu tempat. Rupanya dia pergi beli sendiri, dia konsumsi juga sendiri. Tapi kasihan, saya selalu ditelepon sama keluarganya, saya bilang harus bawa, jadi saya bawa lah. orang tuanya juga bawa. Kami dapat satu kali ditangani di IPWL, instansi penerima wajib lapor, di kantor kami, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Dibawa di bagian rehabilitasi, dia ditanya-tanya, diisi datanya, semua sudah di asesmen, di tes urin, alhamdulillah positif. Dia yang berikutnya nanti dia datang lagi 8 kali, 8 minggu berarti 8 kali. Kedua kali, ketiga kalinya dia sudah tidak datang. Saya sampari atau saya datangi rumahnya lagi kembali. Saya bilang kalau boleh ibu atau saudara-saudaranya banyak, cuma aktivitas keluarga saudara-saudaranya ini sudah kawin semua, jadi aktivitas pekerjaannya sudah beda. Jadi saya biasa mau kecewa juga tidak, ya kita membantu masyarakat. Oleh karena itu saudara-saudaranya sempatkanlah diri untuk datang ke kantor bawa saudaranya atau adik bungsunya ini. Itu kalau tidak dibawa dia tidak akan datang. Rupanya dia tidak mau datang kalau sendiri. Itu dibilang untuk apa saya datang di situ, itu lebih baik saya di rumah, saya kan tidak pakai lagi. Waduh, aku jadi bingung. Jadi saya tanya sama keluarganya bilang iya nanti datang lagi, nanti kami bawa. Begitu juga yang ada, alhamdulillah datang lagi. Jadi nanti kalau sudah 8 kali itu nanti dia dicentang atau di absen setiap minggu 1 kali, setiap minggu kali hari Rabu berikutnya, minggu berikutnya hari Rabu lagi ya. Kalau dia istilahnya tidak berkesempatan, dia di hari Kamis boleh. Itu begitu juga di rumahnya teman yang lain, alhamdulillah dia beli di satu tempat juga, dia pakai paket hemat wow, saya bilang Kota Palu Sulawesi Tengah ini, rupanya aku kaget tingkat prevalensi 2019 Sulawesi Tengah peringkat setahun pakai itu peringkat keempat dari 1 Sumatera Utara, 2 Sumatera Selatan, 3 DKI Jakarta, 4 Sulawesi Tengah. Wow, kita sebagai penyuluh pasti tidak mau tobat-tobatnya, atau kita tetap semangat untuk keselamatan umat. Aku rupanya tingkat pemakai dengan jumlah penduduk dikurangi itu Sulawesi Tengah peringkat keempat 2019, cuma belum keluar lagi untuk 2022. Mudah-mudahan bisa turun dia ke seperti 2015 pada waktu 15 atau 2017 berapa tahun lalu itu Sulawesi Tengah peringkat ke 15 juga, tiba-tiba naik drastis. Karena kenapa? Itu pengiriman narkoba dari luar negeri, dari Malaysia, dari Tiongkok itu melalui kapal laut dan jalur darat itu cepat sampai itu. Jadi ya jadi bingung juga. Sulawesi Tengah itu di mana-mana saja saya lihat juga, waduh, paket hemat. Tapi alhamdulillah kita bisa tangani step by step. Tidak perlu
bosan. Bagaimana ibu bapak tetap semangat? Ya begitulah, kita harus habis. Kalau sudah mendapatkan ini rehabilitasi, ya anak-anak yang mau direhabilitasi pasti suka daripada dia ingin ditangkap, ibu bawa punya anak direhabilitasi saja, atau sepupu sanak saudara lah, laporkan, tidak dipenjara kok, direhabilitasi dia, tidak dipenjara. Itu bahasa dulu di penjara, tidak direhabilitasi, yang penting dia dilaporkan diri, orang tua melaporkan diri ke kantor kami. Itu seperti rehabilitasi. Contoh, saya dilaporkan kepada masyarakat yang jalan ini di Kota Palu, wilayah Kota Palu. Jadi saya bawa anak tersebut. Berapa kali sudah lewat dia, 1 minggu hari Kamis, minggu berikutnya hari Kamis lagi, minggu berikutnya hari Kamis, sampai 8 kali dia datang dites urin. Di minggu ketiga atau minggu ke-6 itu dia positif tetap, itu yang diambil sampelnya untuk dibawa, disimpan sampelnya itu, dan dia di asesmen baru di toksin itu ditoksin itu, dan dia diisi datanya, dapat data semua lengkap yang ditanyakan di asesmen beli anak tersebut. Itu sudah selesai semua, bawa hasil tes urinnya, kesehatannya juga tidak terganggu di ronsen, baru kita terbangkan. Kalau untuk di wilayah bagian timur sini ada Badoka, itu di Sulawesi Selatan ada Tanah Merah itu Tanah Merah di Samarinda. Itu saya bawa salah satu ini pasien, alhamdulillah sampai sana saya tangani sampai di tempat rehabilitasi Tanah Merah. Selesai itu diperiksa celana panjang tidak bisa dibawa ke sana, sarung juga, odol juga tidak boleh banyak, odol yang lain dipulangkan. Jadi saya bawa pulang ke Palu untuk diberi sama orang tuanya. Itu gitulah singkat. Selesai dari sana, nanti 6 bulan berikutnya, 6 bulan dia direhabilitasi dari dia punya gejala pakai. Kalau bisa sudah 6 bulan, tapi kalau lebih bisa juga 8, tapi rata-rata 6 bulan. Mungkin ada juga yang bisa 4 bulan. Itu dilihat dari dia punya kondisi tubuh. Alhamdulillah sudah selesai sampai sini. Dia tetap jangan dulu didekati dengan lingkungan yang teman-teman lama yang tidak yang memakai itu. Kalau boleh dia di kabupaten lain, di provinsi, di sana saudaranya, mamanya atau siapa, sudah selesai itu baru dia bisa mandiri. Alhamdulillah anak tersebut sudah kawin dan menjadi pengikut taat kepada agama. Beliau sudah lepas hijrah, sudah tidak menggunakan lagi, anaknya sudah 2 perempuan laki-laki. Itulah singkat yang kami dapat sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena ini sudah masuk waktu istirahat. Jadi cukup sekian yang saya bisa sampaikan penyuluhan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Itu wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Mana ini instruktur?